Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Arif dan teman-teman semua. Di sini saya Saranopianti, NPM 21, akan mempresentasikan, eee, tentang metode ilmiah dan metode rekayasa. Jadi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yang pertama ada teori metode ilmiah dan metode rekayasa, kemudian ada sejarah metode ilmiah dan metode rekayasa, kemudian ada contoh penerapan, metode ilmiah dan metode rekayasa. Di sini pertama ada teori metode ilmiah dan metode rekayasa. Apa itu metode ilmiah? Jadi metode ilmiah adalah, eee, suatu pendekatan sistematis dalam mencari ilmu pengetahuan, eee, atau menjawab pertanyaan penelitian yang terdiri dari beberapa langkah, dari mulai observasi, terus identifikasi, kemudian, menyusun hipotesis, dan menguji hipotesis dan menarik kesimpulan. Jadi di sini ada ciri sistematis untuk para para ilmuwan memecahkan masalah dan mendapatkan solusi. Kemudian di sini ada tahapan-tahapan metode ilmiah. Yang pertama itu merumuskan masalah. Jadi masalah adalah sesuatu yang harus diselesaikan. Jadi pertama-tama kita harus, eee, merumuskan dulu masalah, kemudian mengumpulkan keterangan. Mengumpulkan keterangan ini adalah, eee, segala informasi yang mengarah dan dekat pada, suatu memecahkan masalah. Jadi sering juga disebut kayak mengkaji teorinya atau kajian pustakanya. Ini dilakukan, biasanya tuh observasi maupun literaturnya seperti kayak jurnal ilmiah atau penelitian-penelitian lain yang sudah ada sebelumnya. Kemudian menyusun hipotesis. Menyusun hipotesis ini merupakan jawaban sementara yang disusun berdasarkan data atau keterangan yang diperoleh selama observasi yang telah, atau, daftar pustaka atau telah pustaka kayak gitu. Kemudian ada menguji hipotesis. Menguji hipotesis ini melakukan percobaannya atau penelitiannya, kemudian mengolah data hasil percobaan dengan menggunakan, metode statistik untuk menghasilkan kesimpulan. Jadi mengolah data ini tuh untuk, mendapatkan hasil kesimpulannya, hasil percobaannya. Biasanya hasil penelitian dengan metode ini adalah data yang harus, objektif, tidak dipengaruhi subjektivitas ilmuwan penelitian dan universal. Kemudian menguji kesimpulan. Untuk, menguji kesimpulan ini tuh untuk meyakinkan kebenaran hipotesis melalui hasil percobaan dan, dilakukan dan perlu dilakukannya uji ulang, seperti itu. Jadi apabila hasil ujinya senantiasa mendukung hipotesis, maka hipotesis itu tuh, bisa menjadi kaidah, dan bahkan menjadi teori dan sebaliknya. Kemudian yang terakhir mengkomunikasikan hasil penelitian. Jadi di sini tuh, mengkomunikasikan dan mempublikasikan hasil penelitiannya tuh kepada orang lain dalam bentuk laporan tertulis melalui forum diskusi atau seminar, biasanya seperti itu. Kemudian ada sikap ilmiah. Yang pertama ada rasa ingin tahu, kemudian jujur. Kenapa harus jujur? Karena, menerima kenyataan hasil penelitian dan tidak mengada-ngada untuk hasilnya. Kemudian ada, objektif, sesuai dengan fakta yang ada dan tidak berpengaruh oleh perasaan pribadi. Kemudian harus tekun, karena, biar tidak gampang putus asa, seperti itu. Kemudian teliti, agar tidak ceroboh dan tidak melakukan kesalahan. Kemudian terbuka juga karena, eee kenapa harus terbuka? Karena biar, dapat mau menerima pendapat yang benar dari orang lain, seperti itu. Kemudian ini, apa itu metode rekayasa? Memecahkan masalah untuk mendapatkan solusi. Jadi metode rekayasa itu, sebuah pendekatan logis dan analitis untuk menyelesaikan suatu masalah menggunakan sains, matematika, dan fisika. Kemudian ini ada, metode rekayasa memiliki 6 fase. Yang pertama ada ide, kemudian konsep, kemudian planning, design, development, dan launch. Untuk ide, jadi biasanya dimulai, eee, dengan, mencari ide dulu, kemudian fase konsep. Kemudian tuh, semuanya tuh harus disampaikan bahwa solusi itu tuh harus memenuhi harapan atau persyaratan pelanggan.
Kemudian ada fase perencanaan, planning, salah satu fase terpenting di sini tuh, biasanya rencananya tuh mendefinisikan rencana implementasi. Yang pertama tuh kadang, mengidentifikasi orang, tugas, durasi tugas, ketergantungan tugas, interkoneksi tugas, dan anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Salah satu alat terpenting dalam fase perencanaan ini tuh adalah diagram rekayasa sistem, kayak gitu. Kemudian desain, eee desain ini tuh tujuannya untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan dan model rekayasa sistem ke dalam spesifikasi teknik yang dapat digunakan oleh seseorang insinyur untuk merancang dan membangun prototipe kerja. Kemudian ada development, jadi di sini tuh, tujuannya tuh untuk menghasilkan dokumentasi teknik, di mana dokumentasi teknik itu adalah kayak skema gambar, kode sumber, informasi desain ke dalam prototipe kerja yang menunjukkan solusi dari masalahnya, seperti itu. Nah, dan pada saat pengembangan tuh dibutuhkan pengujian dan verifikasi. Jika pengamatan dan hasil pengujian tidak sesuai, maka proses dibag diperlukan dan mengidentifikasi akar penyebab dan memulai tindakan korektif untuk menyelesaikan perbedaannya. Kemudian ada launch. Jadi di sini tuh peluncuran mencakup pelepasan desain, teknik, dan paket dokumentasi ke fasilitas manufaktur untuk produksi. Kemudian ini ada proses desain rekayasa. Eee, jadi dalam metode rekayasa itu tuh tidak terdapat yang namanya proses desain rekayasa. Nah, ini tuh adalah, kumpulan langkah-langkah yang se seorang engineer harus diikuti untuk mendapatkan solusi dari suatu permasalahan. Kemudian ada sejarah metode ilmiah dan metode rekayasa. Dan pada abad ke-19 itu tuh pusat pada rasionalisme, terutama yang dianjurkan oleh, René Descartes yang menjadi terkenal oleh Isaac Newton dan para pengikutnya. Dan hipotetiko-deduktivisme, yang muncul ke depan pada awal abad ke-19. Kemudian pada akhir abad ke-19, berarti awal ke-20 tuh, ini tuh perdebatannya tentang realisme dan anti-realisme. Kemudian, ini pada zaman Prasokrat, terdapat dua kaum yang berbeda dalam mencari suatu kebenaran terhadap realitas. Kaum rasionalisme lebih berkonsentrasi pada disiplin dalam menentukan kebenarannya, sedangkan kaum empirik itu, dia tidak begitu percaya dengan adanya, daya nalar dalam mengidentifikasi suatu kebenarannya. Kemudian ini, sejarah metode rekayasa. Metode rekayasa ini muncul pada tahun 1500-an dan para ahli mulai menggunakan, matematika untuk merancang benteng militer. Dan pada pertengahan abad ke-19, metode pemrosesan baru terutama untuk baja dan minyak bumi membantu kembali transportasi, konstruksi, dan manufakturnya. Kemudian ada kemajuan dibuat di semua bidang termasuk teknologi. Jadi pada tahun 1851, Isaac Singer tuh membuat mesin jahit, kemudian Christopher Scholl tuh, memmatematikakan alat ketik pertama, kemudian Andrea Haliday menemukan kereta kabel untuk digunakan di San Francisco, dan Alexander Graham Bell mematenkan telepon, seperti itu. Jadi kemudian contoh penerapan metode rekayasa dan metode ilmiah. Jadi untuk penerapan metode ilmiah, saya di sini mengambil judul pengaruh intensitas cahaya terhadap laju pertumbuhan tanaman cabai rawit. Pertama ada perumusan masalah, kemudian tujuan dan manfaat penelitian, menyusun hipotesis, kerangka teori, metode penelitian, hasil, dan pembahasan. Untuk perumusan masalahnya, jadi pertama tuh bagaimana pengaruh intensitas cahaya yang berbeda terhadap laju pertumbuhan tanaman cabai rawit. Kemudian tujuannya tuh untuk mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap laju pertumbuhan tanaman. Dan hipotesisnya, jika tanaman cabai rawit diletakkan di luar ruangan, maka pertumbuhannya akan lebih lambat, namun daunnya lebih cepat lebar, tebal, hijau, tampak segar, dan batang kecambah
tampak lebih kokoh. Dan jika di dalam ruangan, batang kecambahnya itu akan lebih cepat, namun dia lemah dan daunnya berukuran kecil dan tipis. Kemudian ada kerangka teorinya. Kerangka teori pertama itu adalah pertumbuhan dan ukuran pertumbuhan. Kemudian ada klasifikasi tanaman cabai rawitnya. Kemudian ada jenis penelitiannya. Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis eksperimen karena memperoleh data dan melakukan percobaannya langsung seperti itu. Kemudian sasaran penelitiannya itu adalah sekelompok objek penelitian atau sekelompok subjek di mana kesimpulan akan digenerasikan. Kemudian teknik pengumpulannya di sini mempertimbangkan faktor tenaga, biaya, dan waktu. Variabelnya variabel bebas, yaitu cahaya, terang, redup, dan gelap. Kemudian variabel kontrolnya jenis cabai rawit, air, suhu, media tanah, lamanya peredaman, suhu, polybag, dan pupuk. Kemudian variabel terikatnya laju pertumbuhan tanaman cabai. Kemudian alat dan bahannya pertama polybag, tanah, sekop kecil, air, baskom, penggaris, dan bibit cabai rawit. Dan untuk langkah kerjanya tuh pertama siapkan dulu bahannya, kemudian redam cabai rawit kurang lebih 5 jam, kemudian menyiapkan media tanam, memberi nama dulu sampel A dan B biar tidak tertukar, kemudian tanam biji tersebut ke dalam kurang lebih 1 buku jari tangan, menyiramnya tuh setiap 2 hari sekali. Kemudian ini ada hasil dan pembahasannya. Jadi hari pertama itu untuk terang 2,1, hari keempat 4,4. Ini tuh hasilnya dalam sentimeter ya. Hari ke-6 5,9 dan hari ke-7 7 sentimeter. Untuk terang dan untuk redupnya seperti ini. Untuk gelapnya seperti ini. Jadi untuk uji hipotesisnya tuh hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan tanaman cabai rawit berbeda satu sama lain. Cahaya yang berbeda dapat dipengaruhi laju pertumbuhan tanaman. Itu menunjukkan bahwa cahaya dapat berpengaruh terhadap tanaman cabai rawit. Dan untuk pembahasannya, cahaya adalah salah satu faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan cabai rawit. Maka dalam ini menggunakan 3 cahaya yang berbeda untuk mengetahui perbedaan cabai rawit. Seperti itu. Dan ini contoh penerapan metode rekayasa yang mengambil judul proses desain rekayasa pada perancangan perwarupa, absensi siswa menggunakan RFID guna meningkatkan efektivitas sekolah menuju revolusi industri 4.0. Yang pertama itu ada define the problem, kemudian specific requirement, brainstorming solution, choose the best solution, build a prototype, test, and redesign. Jadi pada tahapan define and the problem ini tuh observasi secara langsung kepada masyarakatnya untuk mendapatkan datanya. Kemudian dalam specific requirement ini tuh menitik beratkan pada pembuatan aplikasi absen berbasis Android menggunakan fingerprint dan jadi dirancang untuk tanpa kabel dan terhubung menggunakan Wi-Fi kayak gitu. Kemudian ada brainstorm solution. Di sini tuh permasalahan-permasalahan yang ditemukan disampaikan melalui proses pengurusan masalah. Jadi pada brainstorm ini nih dilakukan pengelompokan masalah, selanjutnya dipilih salah satu masalah saja seperti itu. Kemudian choose the best solution. Jadi di sini tuh setelah melakukan brainstorming tuh kemudian sebuah solusinya itu membuat absen pintar berbasis Android seperti itu. Dan absensi ini tuh menggunakan fingerprint merekam data siswa absen. Kemudian by a prototype. Di sini ada contohnya tuh dia perwarupa virtual absensi siswa menggunakan RFID. Kemudian ada perwarupa sederhana. Ini tuh dimulainya tuh dari menggambarkan menggunakan komputer untuk mendapatkan tampilan detail. Seperti itu. Kemudian test and redesign. Jadi ini tuh proses evaluasi terhadap inovasi yang dirancang dengan berbasis penggunaannya. Jadi ini tuh pertama demonstrasi yang dilakukan penelitian sebelum uji coba kepada pengguna. Dan ini tuh pengujian kegunaan perwarupa bersama guru sekolah dasar SD 11 Tanjung Pinangnya. Kemudian ini pengujian kepada siswanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.